Kita lanjut lagi ya belajar si Python data scientistnya ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar yang namanya ini ya apa reshaping data ya teman-teman. Jadi kita buat dulu ini ya. Misalnya di sini kita buat baru gitu. Kita kasih nama ke berapa? Ke 11 ya. Jadi kita ke 11 gitu. Kita akan belajar namanya reshaping data ya. Canggih sekali namanya ya. Oke, jadi sesuai namanya ya teman-teman. Jadi reshaping itu adalah membentuk kembali ya. Jadi ada beberapa kasus di mana kita akan kesusahan untuk membaca si tabel data frame-nya ya teman-teman. Jadi dia biar lebih penggunaan reshaping ini biar memudahkan kita buat membaca si tabel ya, buat bahan analisis gitu. Jadi ini saya tulis dulu gini ya, misalnya apa tadi teh, reshaping data gitu ya, reshaping data gitu. Jadi reshaping data itu ada dua ya, yang biasa digunakan itu ada yang namanya pivot ya, di luar aja gitu, pivot gitu ya, mana komentarnya gitu, pivoting data ya, pivoting data. Terus yang kedua itu ada yang namanya reshaping apa, melting ya. Oke, melting data ya. Jadi si pivoting data yang pertama ya, jadi si pivoting data ini mengubah si data, jadi kayak memutar data lagi ya teman-teman, yang asalnya jadi kolom ya, dia akan diubah menjadi baris gitu ya. Dan simpel aja sih sebenarnya untuk si ini. Misalnya nih ya, apa namanya, contohnya kita langsung aja ke studi kasus ya. Jadi mungkin di sini kita buat ini dulu importnya ya. Jadi kita import si pandasnya terlebih dahulu, SPD gitu, shift enter. Nah di sini kita akan buat si datanya ya. Ini simple aja si datanya. Jadi misalnya kayak gini, kita misalnya buat data gitu ya, variabel data. Kita akan buat di dalam ini ya, apa, dictionary ya teman-teman, kayak gitu. Mana? Kita akan buat di dictionary kayak ini. Jadi misalnya kita ada name gitu, name-nya kita kasih data. Jadi si datanya saya pengennya kayak gini, misalnya Naruto gitu ya. Naruto kita buat si namanya itu Naruto-nya dikali 3 ya. Nanti kita lihat hasilnya. Ditambah kita tampilin data si Sasuke ya. Sasuke gitu dikali 3 juga ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita akan misalnya apa ya? Bar gitu ya. Apalah itu. Jadi di bar ini kita masukin data ya. Misalnya datanya angka ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6. Oh ini dulu ya tonton ABC ya, biar mudah ya. Jadi misalnya A gitu, terus ada B gitu ya, terus ada C gitu ya, terus ada D gitu, terus ada E. Enggak, kan diulangnya 3 kali ya teman-teman. Kan yang si Naruto 3, yang ini 3 gitu ya. Jadi pengulangannya 2 kali ya berarti. Itu ya. Itu. Oh, ini jangan lupa koma ya, karena dictionary gitu. Terus kita misalnya jadi bus gitu, atau buzz gitu, atau ya buzz gitu ya. Jadi si buzz ini dia angka ya yang tadi ya. Jadi misalnya 1 2 3 4 5 ya, si ininya sama 6 berarti 6. Terus yang terakhir kita masukin si alpha gitu ya, alpha gitu.
karena alfabet ya, misalnya misalnya ini dari X gitu ya, XYZ, atau A B C D E F, A B C D E F ya, D, kita misalnya D terus E terus F, tapi nggak diulang ya ini soalnya datanya, F G terus apalagi H ya, satu lagi I gitu ya, D E F G H I gitu. Udah terakhir nggak usah pakai koma, di sini tinggal gini aja, misalnya di F itu ya sama dengan pd.dataframe ya, data frame gitu ya, kita masukin si data gitu ya. Bisa aja kita ngebuat si ininya di sini, si apa itu si dictionary-nya, cuma rada rumit ya, kelihatannya nggak rapi. Kayak gini ya tampilannya teman-teman. Jadi ada pengulangan di sini ya, ada Naruto-nya 3 kali, Sasuke 3 kali, terus ini ABC ya, terus ini angkanya si bassnya, terus ini DFG ya, si alpha ya. Ini contoh aja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai import data gitu ya, CSV kayak gitu bisa ya. Jadi caranya ya teman-teman, di sini kita buat baru ya, di sini kita shift table gitu. Oh ini ya, kita tambah di sini. Di sini kita lakuin pivoting ya teman-teman ya. Di sini kita misalnya pivoting. Jadi kita buatnya kayak gini. Jadi pivoting result gitu sama dengan df dot ininya nama metodenya itu pivot ya. Pivot underscore table gitu ya. Nah, ini di sini ada yang wajib kita isi. Yang pertama ada value-nya gitu, terus ada indeksnya, terus yang ketiga adalah columns ya, columns gitu ya. Nah, jadi si ini si values ya. Jadi ini values ya teman-teman, saya lupa gitu, values sama columns gitu ya. Jadi si values ini argumen ya yang mendefinisikan si kolomnya ya. Jadi misalnya kolomnya mau yang mana, kolom itu yang ke pinggir ya teman-teman, kolomnya mau yang mana. Terus kalau misalnya si kolom sendiri ini akan diubah jadi oh ini ya teman-teman, jadi si values dia datanya ya, karena namanya values Naruto. Kalau columns dia diubah columns yang ininya ya, bener ya, kebalik. Nah, sedangkan indeks dia indeks yang ininya nih. Ini kan 0, 1, 2 ya kayak gitu ya. Nah, ininya bisa diubah indeksnya ya. Jadi simpel aja. Jadi kita isinya misalnya values gitu. Misalnya saya ingin si valuesnya isinya si bass gitu ya misalnya. Dilihat aja ya, bass gitu. Terus misalnya si indeksnya kita ambilnya ke si itunya ya, si name misalnya ya. Jadi indeksnya name. Terus terakhir si columns gitu ya. Si columns dia ke bar gitu ya. Mana bar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tampilin ini, kita sini gitu, invalid, oh kurang sama dengan ya. Ini sama dengannya gitu ya. Enter. Nah, jadinya gini teman-teman. Jadi kan si kolomnya dia bar ya. Ini kolomnya, jadi yang asalnya barnya kayak gini ke bawah, dia berubah jadi ke pinggir ya. Nah, si indeksnya dia menjadi name ya. Asalnya dia kan angka increment ya. 0, 1, 2, 3 kayak gitu, tapi bisa diubah jadi name. Jadi di sini name gitu ya. Terus si value-nya, nilainya, misalnya si A, ini kan A ya, itu nilainya 1 tuh ya. Itu si B, nilainya 2. Jadi kan A ini, si kolomnya A, si Naruto nilainya 1 ya. Ininya. Terus si Naruto yang ketiga, yang C, dia nilainya 3. Kalau kesini balik lagi, si Sasuke yang A, nilainya 4 gitu ya. Itu pivoting data ya teman-teman. Jadi prakteknya simpel sih. Jadi intinya kita hanya memutar si datanya ya, si kolomnya. Jadi yang asalnya kolomnya
asalnya kolomnya kayak gini berubah jadi baris gitu ya. Jadi kita bisa manipulasi ya. Oke, itu pivot ya. Jadi yang kedua itu melting. Jadi melting itu sebenarnya kebalikan dari si pivot ya. Jadi sebenarnya kayak unpivoting gitu ya. Kalau ini kan dari kolom jadi baris, kalau ini si melting jadi baris jadi kolom gitu ya. Simple. Jadi ya intinya mah si melting itu dia ngebuat data yang tadinya lebar itu jadi panjang ya. Kan lebar itu misalnya lebar itu berubah jadi panjang ya. Gitu simple ya. Jadi kita masuk aja langsung ke contoh ya. Jadi contohnya itu kita buat data ya. Sini kita buat datanya dulu, misalnya itu kan df ya. Berarti sekarang di sini df2 gitu. Df2 kita buat lagi si data frame-nya. Ya, misalnya kita pd data frame gitu. Nah, kan tadi udah aku bilang ya, yang apa namanya? Kita juga bisa ngebuat si ini di dalam sini ya, teman-teman. Jadi sama aja ya. Jadi di sini tuh kayak gitu. Jadi misalnya kita enter di sini. Nah, kita isi datanya di sini gitu ya. Kita masukin apa namanya dictionary di dalam dictionary ya, teman-teman. Biar agak mudah ya. Misalnya kayak gini. Kita bungkus dia pakai ini. Kita masukin si value-nya. Misalnya si value-nya atau gini ya, di luar ya si ininya. Si name gitu ya. Kita buat tabel lagi namanya name, si kolom name. Terus di sini nilainya kita buat misalnya 0 gitu. 0 misalnya Rikudo gitu ya. Terus yang kedua misalnya 1 itu si Sasuke ya. Sasuke gitu. Terus yang kedua ya. Kedua itu Sakura ya. Sakura gitu ya. Itu yang baris pertama ya. Terus nilai pertama, terus ini di sini kelas ya, teman-teman. Jadi misalnya kelasnya kita sesuai ini ya, berarti si Rikudo kan nilainya 0 itu si value-nya. Berarti di sini si Rikudo misalnya dia jadi master gitu ya. Master kan dia Rikudo Senin ya. Oh, Senin ya benar ya. Jadi dia jadi Senin gitu. Nah, di sini si Sasuke misalnya nomor 1 ya. Misalnya Sasuke apa? Chunin ya. Chunin gitu ya. N-nya 2 ya. Chunin. Nah, ini Sakura juga sama ya, Chunin ya. Jadi kita tinggal copy gitu. Kita tinggal paste ya. Di sini kita ganti kedua gitu. Kita koma. Nah, yang terakhir selain name, kelas, terus kita kasih umur ya biar agak banyak. Age-nya kita gitu ya. Ini biar enak. Nah, kayak gitu. Si age-nya dia kita masukin. Misalnya si Rikudo dia berapa? 50 ya, udah tua. Itu 70 deh, 70 gitu ya. Terus si Sasuke dia berapa? 25 ya. Itu Sakura juga sama ya. 25 gitu ya. Gak usah pakai koma. Udah beres ya kayak gitu. Kalau misalnya kita di F2 kita shift enter ya. Oke, keluar ya. Jadi nama Rikudo, terus si kelasnya Senin, terus si ininya jadi umur 70, Sasuke Chunin 25, Sakura Chunin 25. Oke. Jadi sesuai namanya. Jadi kita bisa ngebuat si misalnya ini apa namanya? Baris dia jadi kolom ya. Atau sebaliknya ya kayak gitu lah. Kita cobain ya. Jadi pertama itu kita di sini kasih nama melting ya. Melting gitu ya. Misalnya gini, jadi PD melt gitu. Jadi ada yang namanya PD melt ya. Jadi si melt ini dia metode dari si PD ya, si pandas. Kita masukin dulu si df-nya ya. Jadi kita pakai df2 gitu. Nah, di sini ada dua yang ini ya, dua apa namanya? Dua properti yang penting ya.
Jadi yang pertama ada ID vars gitu ya. Terus yang kedua ada value vars gitu ya. Vars gitu ya. Jadi si ID vars ya, dia itu kolom yang akan dijadikan identifier ya. Jadi nantilah kita lihat identifier itu apa. Terus yang kedua itu si value, dia itu kolom yang kita jadiin value ya. Jadi ini asalnya kolom ya. Nah, si kolom ini kita ubah jadi si value ya. Misalnya di sini kelas gitu. Di sini kelas itu kita bisa ubah, kita pakai ini ya. Kita langsung pakai aja ya. Jadi misalnya kayak gini. ID vars dia saya ingin identifiernya berasal dari ini pakai sama dengan ya. Kayak gitu. Jadi dia berasal dari name ya. Name gitu. Terus si value var ya. Dia dari misalnya dari kelas ya. Kelas. Karena itu kelas ya. Kelas sama umur ya. Jadi kalau misalnya kita koma di sini umur gitu aja ya. Gitu. Kita coba enter. Oke ya. Jadi gini. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Yang asalnya si ini kan identifier ya teman-teman. Jadi si identifier itu yang mengidentifikasi ke semua kolom selain si identifier ya. Jadi ini si name ini akan tetap di sini ya. Apa itu? Jadi si name itu akan tetap di situ. Si indeksnya tetap. Tapi di si value-nya, jadi si kelas itu sama si age ya. Nah kan, ini asalnya si kolomnya kelas sama age ya. Tapi diubah. Jadi ada variabel diubah namanya sama value ya. Jadi si kelas itu dia berubah jadi variabel sama ini ya. Si age-nya juga jadi variabel. Value-nya itu ngambil dari masing-masing di sini. Jadi si kelas tuh lihat ada Senin terus Sasuke di kelas Chunin ya, Sakura di kelas Chunin ya sama. Nah, terus si age-nya disimpan ke bawah. Jadi masuk ke data ya, teman-teman. Jadi ke value. Di sini age-nya 70 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Itu ya, teman-teman. Jadi ada melting sama pivot ya. Jadi kalau pivot kolom jadi baris, kalau misalnya melting sebaliknya. Dan dia juga bisa melakukan perubahan dari kolom menjadi value ya. Oke ya. Simpel masih gampang. Susah sih. Ya udah ya teman-teman, banyak belajar juga ya. Kita ulik bareng-bareng ya. Oke, mungkin materi selanjutnya kita akan belajar tentang grouping data ya, teman-teman. Jadi makin menarik ya untuk belajar data scientist ya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Kita lanjutin lagi besok ya. Ciao.